Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigita Pujawati, mahasiswa STB Ajia, Prodi Sastra Jepang, kelas malam A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang penting dan relevan dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Yang pertama, dalam Al-Quran, manusia memang disebut dengan beberapa istilah yang memiliki makna yang berbeda namun berkaitan. Istilah-istilah tersebut antara lain Basyar, Bani, Adam, Nas, dan Insan. Dan terdapat penjelasan dan perbedaan dan beberapa dalil yang menyebutkan masing-masing istilah tersebut. Basyar. Istilah Basyar berasal dari kata Bashara, yang artinya manusia memiliki tubuh fisik dan tampak kasat mata. Istilah ini lebih merujuk kepada aspek fisik atau tubuh manusia. Basyar tidak terbatas pada umat Islam, tapi menyeluruh kepada seluruh umat manusia. Ini dijelaskan dan disebutkan dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 54. Dan kami jadikan manusia itu basyar dari air yang tergantung pada tempat yang kokoh, rahim. Yang kedua, Bani Adam. Bani Adam yang berarti anak-anak Adam atau keturunan dari Nabi Adam sebagai nenek moyang umat manusia. Istilah ini lebih mengacu pada hubungan genealogis umat manusia dengan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-27. Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu disesatkan oleh syaitan. Yang ketiga, Nas. Nas secara umum berarti manusia, dalam pengertian yang lebih luas. Sering digunakan untuk merujuk pada manusia secara umum tanpa membedakan suku, bangsa, dan status sosial. Ini bisa berarti seluruh umat manusia secara kolektif. Ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat ke-26. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia nas dari suatu sari pati tanah liat. Yang keempat, insan. Insan berasal dari kata nasiya yang berarti lupa. Secara harfiah, insan berarti makhluk yang mudah lupa. Dalam konteks Al-Quran, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan sifat manusia yang mudah melupakan kewajiban dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Disebutkan dalam Quran Surah Al-Insan ayat 2, dan kami telah menciptakan manusia insan dari air mani yang dipancarkan. Yang kedua, mengenai tentang sumber hukum Islam primer. Sumber hukum Islam primer adalah sumber-sumber utama yang dijadikan dasar dalam penyusunan hukum-hukum Islam. Ada dua sumber utama yang diakui dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ini merupakan dasar dari semua hukum yang berlaku dalam agama Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk hidup umat manusia. Al-Quran adalah sumber hukum yang paling otoritatif dalam Islam karena ia merupakan wahyu langsung dari Allah. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai aturan hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, akhlak, dan sebagainya. Al-Quran tidak hanya berisi hukum-hukum yang bersifat eksplisit atau jelas, tetapi juga mengandung hukum-hukum yang bersifat umum dan perlu penafsiran lebih lanjut. Oleh karena itu, sebagai hukum dalam Al-Quran membutuhkan penjelasan dan elaborasi lebih lanjut melalui sumber hukum lain seperti sunnah. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi contoh
atau teladan bagi umat Islam. Sunnah berfungsi untuk menjelaskan, memperjelas, dan mengimplementasikan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Sunnah menjadi sumber hukum yang sangat penting karena Nabi Muhammad adalah penerima wahyu yang diutus untuk menyampaikan dan menjelaskan hukum-hukum Allah. Sunnah terbagi menjadi 3 kategori utama. Hadis Qudsi, hadis yang berisi wahyu langsung dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis Qudsi seringkali menyentuh aspek spiritual atau hubungan langsung antara Allah dan hambanya. Hadis Nabawi, hadis yang berisi perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW yang tidak termasuk wahyu, namun tetap menjadi petunjuk bagi umat Islam. Amal sahabat, yaitu ketetapan dan tindakan yang disetujui oleh para sahabat Nabi yang berlaku sebagai sunnah setelah masa hidup Nabi. Lalu, sebab-sebab penyimpangan akidah. Yang pertama, kekurangpahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Penyimpangan akidah seringkali terjadi akibat kurangnya pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tanpa pemahaman yang mendalam, seseorang atau sekelompok bisa salah menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang akhirnya membawa mereka pada pemahaman yang sesat. Yang kedua, pengaruh bid'ah, inovasi dalam agama. Bid'ah atau inovasi dalam agama merupakan salah satu faktor penyimpangan akidah. Bid'ah adalah segala hal yang baru dalam agama yang tidak ada contoh atau dasarnya dalam Al-Quran, Sunnah, atau ijma, kesepakatan para ulama. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan budaya. Lingkungan dan budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam juga dapat menjadi penyebab penyimpangan akidah. Pengaruh masyarakat, budaya, atau bahkan ajaran agama lain dapat mempengaruhi seseorang dalam memahami dan mengamalkan akidah Islam yang benar. Interaksi dengan budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam bisa menyebabkan tercampurnya agama Islam dengan pandangan yang salah. Yang keempat, penurunan moral dan kelemahan iman. Penyimpangan akidah juga dapat terjadi ketika seseorang atau kelompok mengalami penurunan moral dan kelemahan iman. Hal ini bisa disebabkan oleh godaan duniawi, kehidupan yang penuh dengan kesenangan yang mengalihkan perhatian dari ketaatan kepada Allah atau ketidakhadiran nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pengaruh pemikiran dan aliran sesat. Pemikiran-pemikiran atau aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar dapat menyebabkan penyimpangan akidah. Aliran-aliran itu seperti Mu'tazilah, Khawarij, Syiah ekstrim, atau aliran-aliran baru lainnya yang mengajarkan pemahaman yang tidak sesuai dengan akidah. Yang keenam, keterbukaan terhadap filsafat yang bertentangan dengan Islam. Beberapa pemikiran atau aliran filsafat yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti materialisme, sekularisme, rasionalisme, dapat menyebabkan seseorang atau kelompok berpaling dari prinsip-prinsip dasar akidah Islam. Pemikiran-pemikiran ini seringkali meragukan eksistensi Tuhan, wahyu, atau kehidupan setelah mati yang bertentangan langsung dengan ajaran Islam. Yang ketujuh, keterbukaan terhadap syubhat, keraguan. Syubhat atau keraguan atau kebingungan yang timbul akibat penyebaran isu-isu yang mengarah pada keraguan dalam ajaran Islam. Ini bisa disebabkan oleh propaganda, debat,
atau bahkan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan ajaran pokok Islam, seperti keesaan Tuhan, tauhid, kenabian, atau akhirat. Kedelapan, sikap takabur dan egosentrisme. Takabur atau kesombongan dapat menjadi penyebab penyimpangan akidah. Orang yang sombong merasa dirinya lebih tahu atau lebih benar daripada ajaran agama yang sah, sehingga mereka menolak kebenaran dan berpegang pada pendapat pribadi atau kelompok sendiri. Penyimpangan ini seringkali terjadi ketika seseorang merasa dirinya lebih unggul dalam hal ilmu dan keagamaan daripada orang lain. Jadi penyimpangan akidah dalam Islam bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam individu maupun dari pengaruh eksternal. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama, serta berhati-hati terhadap berbagai ajaran yang dapat menyesatkan dan menjaga kekuatan iman mereka dengan selalu mengingat Allah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya bahas dapat menambah pemahaman dan memperkuat iman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita terus berusaha untuk mengamalkan ajaran dengan penuh kesungguhan dan istiqomah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.